193 CWS Season 2 Part 102. Sepertinya, kita harus melakukan olahraga sebelum aku pergi, ucap Bram seraya tersenyum penuh maksud. Clara menggelengkan kepalanya. Apa tak ada yang lain di pikiran Bram? Kenapa Bram gampang sekali tergoda? Clara tak sengaja menyentuh celana Bram, tepat di pangkal paha Bram. Clara memang merasakan milik Bram begitu keras. Clara sudah hafal betul, di mana milik Bram memang selalu bangun setiap pagi. Bram pun terkekeh. Aku hanya bercanda. Oh ya, pulang dari Bali aku akan berikan semua catatan. Pengeluaran untuk rumah. Sekarang, aku akan pulang dulu ke rumah. Aku akan bersiap, dan aku akan meminta Liora mengurus kepulanganmu dari rumah sakit, ucap Bram. Mendengar nama Liora, sontak Clara pun memegang lengan Bram. Tak perlu, aku sudah baik-baik saja. Aku akan mengurus kepulanganku sendiri. Tak perlu cemas, kirimkan supir saja untuk menjemputku. Jangan lupa, minta dia untuk bawakan baju ganti untukku. Aku benar-benar merasa tak nyaman, aku ingin membersihkan tubuhku, ucap Clara. Apa kamu yakin? Tanya Bram. Sangat yakin, ucap Clara. Bram pun tersenyum dan mengecup kepala Clara. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu, ucap Bram dan keluar dari kamar rawat Clara. Clara menghela napas, dia melihat sekeliling ruangan itu. Sepi, batin Clara. Clara teringat ucapan Bram tadi, di mana Bram mengatakan akan merindukan Clara. Aku juga, Bram. Aku pasti akan merindukanmu, gumam Clara. Clara menghela napas dan beranjak dari berangkar. Dia pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Setelah selesai, dia kembali ke kamar dan merebahkan tubuhnya di atas berangkar. Beberapa saat berlalu, seseorang membuka pintu ruang rawat Clara. Sontak, hal itu mengalihkan perhatian Clara dan pandangannya langsung tertuju ke arah pintu. Clara mengerutkan dahinya melihat seseorang yang kini tengah tersenyum padanya. Selamat pagi, kakak ipar. Bagaimana keadaanmu? Tanya orang itu yang tak lain adalah Liora. Clara menghela napas. Sejak kapan dirinya dan Liora dekat? Pikirnya. Liora terlihat berbeda, lebih ramah. Apa aku tak salah dengar? Tumben sekali memanggilku kakak ipar, batin Clara, kemudian tersenyum sekilas. Aku baik, mengapa kamu datang ke sini? Tanya Clara. Bram memintaku membawakan pakaian ganti untukmu. Aku juga sekalian menjemputmu. Bram bilang, kamu pulang. Hari ini, ucap Liora seraya memberikan sebuah paper bag pada Clara. Astaga, Bram. Dia tetap saja menyuruh Liora datang, padahal aku sudah memintanya untuk tak meminta bantuan pada Liora. Aku benar-benar tak ingin berhutang budi pada Liora, batin Clara. Terima kasih, Liora. Aku akan mandi dulu. Tubuhku rasanya tak nyaman, ucap Clara. Oke, aku akan menunggumu. Santai saja, sepertinya juga dokter belum datang. Ini masih pagi, kan? Aku akan membantu mengurus kepulanganmu, ucap Liora seraya tersenyum. Clara pun tersenyum seraya mengangguk. Dia beranjak dari berangkar dan pergi ke kamar mandi. Di tengah langkahnya, Clara bergumam dalam hati. Kenapa dia tiba-tiba ramah padaku? Bukankah kemarin dia marah padaku, karena aku menyuruhnya membereskan piring bekas makannya? Batin Clara. Clara menggelengkan kepalanya. Mungkin dia terlalu berpikir yang tidak-tidak tentang Liora. Bukankah bagus, jika Liora baik padanya? Lebih bagus lagi jika Liora memanggilnya kakak ipar seperti tadi. Akan lebih sopan, pikir Clara. Clara pun membersihkan tubuhnya, sedangkan Liora duduk di sofa seraya menata sarapan di meja. Tak hanya membawakan pakaian ganti untuk Clara. Liora juga sempat membeli sarapan ketika di perjalanan menuju rumah sakit tadi. Dia membeli untuk Clara dan juga dirinya. Dia akan menunggu Clara untuk menikmati sarapan itu bersama. Clara sudah selesai mandi. Dia sudah memakai pakaian gantinya dan keluar dari kamar mandi. Dia mendekati Liora yang tengah duduk di sofa seraya memainkan ponselnya. Liora pun bergegas menyimpan ponselnya begitu menyadari Clara mendekatinya. Apa kamu yang membawakan sarapan ini? Tanya Clara seraya melihat makanan yang ada di meja. Ya, aku sengaja membawanya. Aku pikir, makanan rumah sakit akan membuatmu tak berselera untuk makan. Setidaknya, itu juga yang pernah aku rasakan, ucap Liora, kemudian tersenyum.
Clara tersenyum, setelah itu dia larut dalam pikirannya, membuat Liora tersenyum dan menepuk bahu Clara. Kamu takut makanan ini bermasalah? Apa kamu takut aku meracunimu? Tanya Liora. Clara mengerutkan dahinya. Mengapa Liora berpikir seperti itu? Dia bahkan tak berpikir sampai ke arah sana. Liora terlalu berlebihan. Tidak, apa Bram sudah pergi ke bandara? Tanya Clara. Sudah, kami meninggalkan rumah bersama, ucap Liora. Clara menatap Liora. Berbeda mobil tentunya, ucap Liora, dan tersenyum. Clara pun tersenyum, dia menghela napas. Kemudian membuka sarapannya yang berada di sebuah kotak dus. Ada seporsi sandwich di dalamnya. Clara, mengapa kamu membenciku? Tanya Liora, sontak membuat Clara terkejut. Clara menoleh, dia kembali menatap Liora. Apa maksudmu? Tanya Clara. Ya, aku melihat dari matamu, bahwa kamu tak menyukaiku. Apa masalahnya? Apa karena aku tinggal di rumah Bram, atau karena aku mengambil posisimu sebagai sekretaris Bram di kantor? Tanya Liora penasaran. Clara menghela napas. Aku tidak membencimu, aku rasa kamu terlalu berlebihan, ucap Clara dan mulai memakan sandwichnya. Benarkah? Jadi, tak masalahkan aku tinggal di rumah Bram? Ataupun, mendapatkan fasilitas keuangan dari Bram? Tanya Liora. Lagi-lagi Clara menghela napas. Tentu saja tidak, kamu boleh tinggal bersama kami, hanya saja setiap tamu wajib mengikuti peraturan yang tuan rumah buat. Bukankah setiap tamu harusnya menyesuaikan diri dengan keadaan di tempat yang dia tinggali? Ucap Clara. Liora tersenyum sinis setelah mendengar ucapan Clara. Ayolah, Clara berkata seolah rumah itu dibangun oleh uangnya. Tapi, jangan pernah lupakan, bahwa kamu adalah anggota baru di keluarga kami. Bisa dikatakan, kamu adalah orang asing yang beruntung masuk ke keluarga kami karena berhasil menikah dengan Bram, ucap Liora. Apa maksudmu? Tanya Clara. Clara merasa tersinggung dengan ucapan Liora. Iya, aku tahu kamu hanya menginginkan uang Bram, dan kekuasaan di rumah Bram. Iya, tentu setiap manusia akan menyukai uang dan kekuasaan. Namun, bodohnya Bram tak dapat melihat semua itu, karena dia sudah dibutakan oleh cintanya terhadap dirimu, sehingga semua yang kamu lakukan, selalu benar di matanya. Jujur saja, sebagai adiknya Bram, aku tak suka melihat caramu dalam mengendalikan rumah juga hidup Bram, ucap Liora. Clara menghela napas kasar. Apa yang Liora katakan sama sekali tidak benar. Dia tak pernah berpikir sampai sejauh itu. Entah apa yang ada di pikiran Liora, sehingga berani sekali mengatakan semua itu padanya. Liora mendekatkan wajahnya ke wajah Clara, dia menatap Clara dengan serius. Aku hanya ingin memberitahumu, belajarlah menjadi orang kaya yang elegan, dan tak arogan. Perbuatanmu terhadapku, itu sungguh arogan. Apa aku perlu mengajarkanmu caranya menjadi nyonya yang baik agar kamu bisa memperlakukan tamumu dengan baik pula? Setidaknya, kamu mengatakan aku tamu bukan? Takkan ada tuan rumah yang akan merendahkan tamunya sendiri, kecuali dirimu, ucap Liora. Clara tersenyum sinis. Apa katanya? Mau mengajarinya? Sungguh lucu, Liora bahkan tak bisa mengurus rumah tangganya sendiri. Sebelum mengajariku, sebaiknya kamu belajar terlebih dahulu, bagaimana caranya menjadi istri yang baik. Agar kelak, ketika kamu menikah kembali, suamimu takkan pernah meninggalkanmu, ucap Clara seraya tersenyum manis. Namun, sejujurnya itu adalah senyuman mengejek terhadap Liora. Apa maksudmu? Tanya Liora dengan nada sedikit membentak. 194 CWS Season 2 Part 103 Apa maksudmu? Tanya Liora dengan nada sedikit membentak. Tak ada, hanya saja kita perlu sama-sama introspeksi diri. Bukankah itu lebih baik? Ucap Clara seraya tersenyum. Aku tidaklah bodoh. Aku tahu, kamu baru saja menyindirku, ucap Liora. Oh, ya, jadi, kamu merasa begitu. Tak enak, ya, ketika hidupmu diusik oleh orang lain. Karena itu, jangan pernah ikut campur ke dalam rumah tanggaku dengan Bram. Kamu memang adik Bram, tapi bukan berarti kamu berhak ikut campur ke dalam urusan pribadi Bram, apalagi ke dalam urusan rumah tangga Bram. Dan, ya, aku tak masalah kamu mendapatkan fasilitas keuangan dari Bram,
dia sudah mengatakannya padaku, bahwa kamu tak mendapatkan apapun dari mantan suamimu. Jadi, kamu tak memiliki uang. Aku justru bersyukur, Bram peduli pada adiknya yang tengah membutuhkan bantuan, dan memang pantas untuk dibantu. Anggap saja sedekah, ucap Clara. Napas Liora memburu, apa-apaan sedekah. Dirinya bukanlah pengemis. Namun, Liora sesegera mungkin mengatur emosinya. Jangan sampai emosinya meledak hanya karena mendengar ucapan Clara. Tentu dia harus bersikap bijak dalam menghadapi orang seperti Clara. Benar-benar arogan, pikir Liora. Semakin terlihat bahwa Clara memang ingin menguasai Bram. Ya, aku bersyukur kakakku peduli padaku. Dia bahkan masih saja menganggapku adik kecilnya, dan masih mau tidur denganku, ucap Liora seraya tersenyum. Clara menghela napas. Liora mengatakan semua itu, membuatnya merasa kesal kembali karena jadi teringat pada kejadian pagi itu, di mana dirinya dan Bram akhirnya harus bertengkar. Bahkan berujung dengan Clara yang harus masuk rumah sakit. Karena Bram berniat memberinya pelajaran dari apa yang Clara lakukan sebelumnya pada Liora ketika di meja makan. Tapi, menurutku itu bukanlah hal yang benar. Sebagai wanita, seharusnya kamu menjaga dirimu. Tak peduli siapa Bram bagimu, dia tetap pria dewasa, dan kamu pun wanita dewasa. Seharusnya kamu menyadari batasan, ucap Clara penuh penekanan. Batasan, aku rasa, tak ada batasan antara adik dan kakak. Bahkan aku bebas memakai uang Bram, kapanpun aku menginginkannya, ucap Liora. Clara pun tersenyum sinis, dia tak mengatakan apapun lagi. Sepertinya bicara dengan Liora takkan pernah mencapai akhir. Liora terus saja membalas ucapannya. Benar-benar membuat Clara kesal. Sayangnya, dia hanya bisa menahan kekesalannya. Tentu dia ingin menunjukkan pada Liora, bahwa dirinya bukanlah wanita yang arogan. Dia juga bisa bersikap bijak dalam menanggapi ucapan tak penting. Liora. Jelas sekali Liora ingin memanas-manasi dirinya dengan terus mengatakan tentang kepedulian Bram terhadap Liora. Clara dan Liora pun hanya diam, tak ada yang bicara lagi dan keduanya hanya fokus menikmati sarapan masing-masing. Hingga waktu berlalu, dan Clara pun akhirnya keluar dari rumah sakit. Liora mengantar Clara ke kediaman Bram terlebih dahulu, sebelum Liora berangkat ke kantor. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang, mendekati jam makan siang. Namun, lebih baik terlambat ke kantor daripada tak ke kantor sama sekali. Lagi pula, semua itu suruhan Bram, agar Liora menjemput Clara di rumah sakit. Meski enggan, Liora pun terpaksa melakukannya karena Bram-lah yang memintanya. Jika orang lain, tentu dia takkan sudi diperintah seperti itu. Apalagi hanya untuk menjemput Clara. Jam makan malam di Bali. Bram menjabat tangan kliennya ketika dia sampai di sebuah meja yang ada di sebuah restoran. Sesuai janjinya dengan kliennya itu, mereka akan membahas beberapa hal penting tentang pekerjaan. Bram dan kliennya memutuskan makan malam terlebih dahulu sebelum nantinya membahas masalah pekerjaan. Selesai makan malam, Bram melanjutkan membahas sebuah proyek dengan kliennya tersebut. Dia tampak detail menjelaskan tentang proyek itu, di mana dia bicara dengan bahasa Inggris karena kliennya itu pun mengerti dan bisa bicara menggunakan bahasa Inggris. Di tengah pembahasan proyeknya, perhatian Bram sedikit terganggu ketika mendengar suara seorang wanita dan pria. Di mana terdengar pria dan wanita itu layaknya tengah berdebat. Entah apa masalahnya, hanya saja membuat Bram merasa terganggu dan kedua orang itu sungguh tak tahu malu karena berdebat di ruang publik seperti itu. Bram pun meminta maaf pada kliennya, karena dirinya merasa sedikit terganggu bicara di tempat itu dan berniat mengajak kliennya untuk pindah tempat duduk ke meja yang lain. Bram bangun dari duduknya, pandangan Bram tak sengaja mengarah pada kedua orang yang masih berdebat di meja yang tak jauh dari mejanya. Dahi Bram sontak mengerut, tatapannya mengecil agar dapat melihat dengan jelas wanita yang kini tengah mengumpat, bahkan memaki pria di hadapannya. Bram mengerutkan dahinya ketika menyadari dia mengenal wanita itu. Dia di sini. Siapa pria itu? Gumam Bram. Perhatian Bram buyar, ketika kliennya menegurnya dan meminta Bram agar segera pindah dari sana. Kliennya pun merasa tak nyaman dengan kejadian itu. Bram pun meminta maaf, dan bergegas mengajak kliennya menjauhi meja itu.
Bram mengajak kliennya duduk di sebuah meja yang berada cukup jauh dari meja sebelumnya, dan itu cukup mengurangi rasa terganggu. Hanya saja, kini pikiran Bram yang terganggu. Dia tak mengerti apa yang terjadi pada wanita tadi, dan siapa pria yang bersama wanita tadi. Rasanya, dia tak pernah melihat pria itu. Mungkinkah kekasih dari wanita yang Bram kenal itu? Pikir Bram. Bram menggelengkan kepalanya ketika wanita dan pria itu keluar dari restoran, di mana si pria menarik paksa tangan si wanita. Bram menghela napas panjang kemudian mencoba kembali fokus. Bram pun melanjutkan pembahasan tentang proyek kerjanya bersama kliennya. Waktu berlalu, pembahasan proyek pun sudah selesai. Bram menjabat tangan kliennya sebelum akhirnya kliennya meninggalkan restoran terlebih dahulu. Bram pun keluar dari restoran setelah membayar makanan yang dia dan kliennya pesan sebelumnya. Bram berniat kembali ke resortnya. Namun, langkahnya terhenti ketika melihat wanita yang dia kenal tadi tengah duduk di kursi di paling ujung di area outdoor restoran tersebut. Sebelumnya, Bram berpikir wanita itu sudah meninggalkan restoran tersebut. Namun, nyatanya wanita itu masih berada di restoran itu, tetapi tidak dengan pria yang Bram lihat berdebat dengan wanita itu sebelumnya. Tak ada pria tadi bersama wanita itu. Bram melangkahkan kakinya perlahan, mencoba mendekati wanita itu, dan begitu sampai di meja wanita itu, Bram berdiri tepat di hadapan wanita itu yang tengah duduk seraya menundukkan kepalanya. Tubuhnya bergetar, wanita itu sepertinya tengah menangis. "Ada apa denganmu?" tanya Bram sontak membuat wanita itu mendongakkan kepalanya dan tatapannya tertuju pada Bram. Dahi Bram berkerut, dugaannya ternyata benar. Ya, wanita itu tengah menangis. "Aku hamil," ucap wanita itu di tengah isak tangisnya. Bram pun terperangah, dia bergegas mendekati wanita itu dan menarik tangan wanita itu. Bram memaksa menarik wanita itu agar ikut dengannya meninggalkan restoran tersebut. Bersambung, jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan ke teman-teman semua. Sahabat novel.